Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Ike Wulandari. Di sini saya bersama dua rekan saya akan membahas mengenai PSAK 50, PSAK 55 dan PSAK 60. Dalam PSAK 50, kita akan membahas mengenai yang pertama ada definisi, yang kedua ada pemisahan liabilitas dan ekuitas, yang ketiga ada instrumen bunga majemuk, yang keempat ada saham treasury, bunga, dividen, kerugian atau keuntungan, serta yang kelima ada saling hapus atas aset dan liabilitas. Kemudian tujuan dari PSAK 50 ini adalah menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Kemudian untuk ruang lingkup diterapkan semua entitas untuk semua jenis instrumen keuangan kecuali kepentingan di entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama. Kemudian ada hak dan kewajiban pemberi kerja berdasarkan program imbalan kerja yang diatur dalam PSAK 24. Selanjutnya ada kontrak asuransi. Kemudian ada instrumen keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup kontrak asuransi karena instrumen keuangan tersebut mengandung fitur partisipasi tidak mengikat. Kemudian ada instrumen keuangan, kontrak, dan kewajiban dalam transaksi pembayaran berdasarkan PSAK 53. Diterapkan pada kontrak pembelian dan penjualan item non-keuangan yang dapat diselesaikan secara neto berdasarkan kas atau instrumen keuangan lainnya, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan. Selanjutnya ada instrumen keuangan. Setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan atau di sisi lain liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Kemudian untuk aset keuangan, yang pertama ada kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari liabilitas lain, atau untuk mempertukarkan aset keuangan dengan entitas lain dengan kondisi berpotensi untung, atau kontrak yang akan diselesaikan dengan penerbitan instrumen ekuitas entitas non-derivatif dan derivatif. Kemudian untuk liabilitas keuangan, kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain, atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas. Kontrak yang akan mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu non-derivatif atau derivatif. Kemudian untuk contoh instrumen keuangan yang mencerminkan hak kontraktual, ada piutang usaha dan utang usaha, wesel tagih dan wesel bayar, pinjaman yang diberikan dan pinjaman yang diterima, piutang obligasi dan utang obligasi, serta instrumen utang perpetual. Selanjutnya ada instrumen keuangan majemuk. Penerbitan instrumen keuangan non-derivatif mengevaluasi persyaratan instrumen keuangan untuk menentukan apakah instrumen tersebut mengandung komponen liabilitas dan ekuitas. Komponen tersebut diklasifikasikan secara terpisah sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan ketentuan di paragraf 11. Entitas mengakui secara terpisah komponen instrumen keuangan yang pertama ada menimbulkan liabilitas keuangan bagi entitas, dan yang kedua memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk mengkonversi instrumen keuangan tersebut menjadi instrumen ekuitas dari entitas yang bersangkutan. Selanjutnya untuk contoh obligasi atau instrumen serupa dapat dikonversi oleh pemegangnya menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan merupakan instrumen keuangan majemuk. Dari sudut pandang entitas, instrumen ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama ada liabilitas keuangan atau perjanjian kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain, dan yang kedua ada instrumen ekuitas atau opsi beli yang memberikan hak pada pemegangnya selama jangka waktu tertentu untuk mengkonversi instrumen tersebut
Kemudian yang kedua, instrumen ekuitas atau opsi beli yang memberi hak kepada pemegangnya selama jangka waktu tertentu untuk mengkonversi instrumen tersebut menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada saham treasury. Jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka instrumen tersebut atau saham treasury dikurangkan dari ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan, atau pembatalan instrumen ekuitas entitas tersebut tidak diakui dalam laba rugi. Saham treasury tersebut dapat diperoleh dan dimiliki oleh entitas yang bersangkutan atau oleh anggota lain dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi. Imbalan yang dibayarkan diterima, diakui secara langsung di ekuitas. Nilai saham treasury yang dimiliki diungkapkan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 1, penyajian laporan keuangan. Entitas mengungkapkan sesuai dengan PSAK 7, pengungkapan pihak-pihak berelasi jika saham treasury diperoleh oleh pihak-pihak berelasi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kristina Ella Cempakasari. Nah, di sini saya akan membahas tentang PSAK 55 tentang instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa poin-poin penting. Yang pertama ada tujuan PSAK 55, kemudian ada ruang lingkup PSAK 55, definisi instrumen keuangan, definisi derivatif, klasifikasi instrumen keuangan, kemudian pengukuran instrumen keuangan, penghentian pengakuan, dan juga lindung nilai. Nah, teman-teman, langsung saja kita mulai pembahasannya. Oh iya teman-teman, apa sih tujuan dari PSAK 55 ini? Nah, jadi PSAK 55 ini bertujuan untuk mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ruang lingkup PSAK 55. Pernyataan ini diterapkan oleh semua entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan kecuali untuk yang pertama, penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama. Nah, kemudian yang kedua, hak dan kewajiban dalam sewa. Yang ketiga, hak dan kewajiban pemberi kerja. Yang keempat, instrumen keuangan terbitan entitas. Yang kelima, hak dan kewajiban yang timbul dalam kontrak asuransi. Yang keenam, kontrak antara pengakuisi dan penjual dalam kombinasi bisnis. Dan yang terakhir, komitmen pinjaman yang diberikan selain dari yang dijabarkan. Definisi instrumen keuangan. Instrumen keuangan sendiri adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Aset keuangan sendiri meliputi setiap aset yang menimbulkan hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya. Sedangkan liabilitas keuangan meliputi setiap kewajiban kontrak untuk membayar kas atau aset keuangan. Nah, instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Nah, tadi kan kita sudah tahu tuh apa sih definisi dari instrumen keuangan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang definisi derivatif. Derivatif adalah suatu instrumen keuangan atau kontrak lain yang memiliki 3 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang telah ditentukan atau yang mendasari. Antara lain ada suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, nilai tukar mata uang asing, indeks harga atau indeks suku bunga, peringkat kredit atau indeks kredit, atau variabel-variabel lainnya.
Nah, untuk variabel non-keuangan, variabel tersebut itu tidak berkaitan dengan pihak-pihak dalam kontrak. Yang kedua, tidak memerlukan investasi awal neto atau memerlukan investasi awal neto tapi dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang diperlukan untuk kontrak serupa lainnya, yang diharapkan akan menghasilkan dampak yang serupa akibat perubahan faktor pasar. Nah, yang ketiga itu diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang klasifikasi instrumen keuangan. Nah, di sini kita membagi ke dalam 3 klasifikasi instrumen keuangan. Yang pertama ada aset keuangan, yang kedua ada liabilitas keuangan, dan yang ketiga ada tainting. Setelah ini saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiga poin penting ini. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada aset keuangan. Nah, dalam aset keuangan sendiri ini juga terbagi menjadi 4, teman-teman. Yang pertama itu ada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Nah, aset keuangan baik yang dimiliki untuk diperdagangkan, misalnya untuk dijual dalam waktu dekat pada masa mendatang, ataupun pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh suatu entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nah, contohnya aset derivatif dan investasi dalam instrumen utang dan ekuitas yang dimiliki dalam portofolio itu diperdagangkan. Kemudian yang kedua, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. Aset keuangan dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya juga telah ditetapkan, serta entitas itu mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Contohnya investasi dalam instrumen utang yang mempunyai kuotasi harga di mana suatu entitas tersebut sudah memiliki niat dan mampu memiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, itu pinjaman yang diberikan dan piutang. Aset keuangan dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi harga di pasar aktif. Contohnya ada piutang usaha, pinjaman yang diberikan, dan piutang wesel. Yang terakhir, yang keempat, aset keuangan tersedia untuk dijual. Nah, aset keuangan yang dirancang sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam ketiga kategori di atas tadi, teman-teman. Contohnya, investasi dalam instrumen utang dan ekuitas yang tidak termasuk dalam kategori lain. Oke, sebelumnya tadi kan kita sudah membahas tentang aset keuangan. Nah, sekarang kita akan membahas liabilitas keuangan. Di dalam liabilitas keuangan itu juga terbagi menjadi 2, teman-teman. Yang pertama ada liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Dan yang kedua ada liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Yang pertama, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Nah, liabilitas keuangan baik yang dimiliki untuk diperdagangkan, misalnya dibeli kembali dalam waktu dekat pada masa mendatang, atau ditetapkan pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nah, contohnya ada liabilitas derivatif dan liabilitas diperdagangkan lainnya. Yang kedua, itu tadi kan liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Nah, itu semua liabilitas lainnya selain daripada liabilitas yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi. Di sini contohnya ada utang usaha, utang wesel, dan efek utang yang telah diterbitkan. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga. Nah, yang pertama tadi sudah ada aset keuangan. Yang kedua ada liabilitas keuangan. Dan yang ketiga, sekarang kita akan membahas tentang tainting. Entitas tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo.
jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu 2 tahun sebelumnya telah menjual atau mereklasifikasi investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo, maka terdapat pengecualian atas tainting rule tersebut jika penjualan atau reklasifikasi tersebut yang pertama dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali. Contohnya, kurang dari 3 bulan sebelum jatuh tempo. Yang kedua, terjadi setelah entitas telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau entitas telah memperoleh pelunasan dipercepat. Dan yang ketiga, terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali suatu entitas tidak berulang dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh entitas tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengukuran instrumen keuangan. Pada pengukuran instrumen keuangan ini ada 2 poin penting. Yang pertama, pengukuran awal dan kemudian pengukuran berikutnya. Pada pengukuran awal, pada saat pengakuan awal, suatu entitas pada umumnya mengukur aset keuangan menggunakan akuntansi tanggal transaksi pada nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada awalnya hanya diakui pada nilai wajar. Kemudian yang kedua, pengukuran berikutnya. Setelah pengakuan awal, aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar. Biaya perolehan diamortisasi atau biaya perolehan tergantung klasifikasi apakah nilai wajar dapat ditentukan dengan andal atau tidak. Setelah pengakuan awal, aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur dengan menggunakan salah satu dari 3 atribut pengukuran berikut ini. Yang pertama, biaya perolehan. Apa sih biaya perolehan itu? Biaya perolehan adalah jumlah aset yang diperoleh atau liabilitas yang diselesaikan termasuk biaya transaksi, misalnya komisi atau fee yang dibayarkan. Yang kedua ada biaya perolehan diamortisasi. Setelah pengukuran awal, kategori aset keuangan dan liabilitas keuangan ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif di laporan posisi keuangan. Nah, biaya perolehan diamortisasi adalah biaya perolehan dari aset atau liabilitas setelah disesuaikan, jika layak, untuk mencapai suatu suku bunga efektif yang konstan selama umur aset atau liabilitas. Yang ketiga, ada nilai wajar. Apa nilai wajar itu? Nilai wajar adalah nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Kemudian kategori aset keuangan dan liabilitas keuangan pada umumnya itu diukur pada nilai wajar di laporan posisi keuangan. Pertama, aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, aset keuangan itu tersedia untuk dijual. Dan yang ketiga, ada liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai penghentian pengakuan. Pada penghentian pengakuan ini kita akan membahas tentang penghentian pengakuan aset keuangan dan juga penghentian pengakuan kewajiban keuangan. Yang pertama, penghentian pengakuan aset keuangan. Suatu entitas itu dapat menghentikan pengakuan aset keuangan jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir, atau ketika suatu entitas mentransfer aset keuangan yang telah memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Kemudian yang kedua, penghentian pengakuan kewajiban keuangan.
suatu entitas itu mengeluarkan kewajiban keuangan dari neracanya, dan hanya jika kewajiban keuangan tersebut telah berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau telah kadaluarsa. Nah, teman-teman, nggak terasa nih, kita sudah sampai pada pembahasan yang terakhir di materi PSAK 55, yaitu tentang lindung nilai. Akuntansi lindung adalah penggunaan instrumen derivatif atau instrumen keuangan lainnya untuk melindungi perusahaan dari resiko terkait perubahan nilai wajar. Nah, adapun jenis-jenis lindung nilai yaitu diantaranya satu, ada lindung nilai atas nilai wajar. Yang kedua, ada lindung nilai atas arus kas. Dan yang ketiga, ada lindung nilai atas investasi neto pada operasi di luar negeri. Sekian pembahasan materi PSAK 55 dari saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Nuria Vinka Yuliana. Di sini saya akan membahas PSAK 60 mengenai pengungkapan instrumen keuangan. Di sini materi-materi yang akan saya bawakan yaitu yang pertama tujuan PSAK 60, yang kedua ruang lingkup, yang ketiga pengungkapan, yang terakhir prinsip-prinsip pengungkapan. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu tujuan PSAK 60. Nah, tujuan dari PSAK ini adalah mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi yang pertama, signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan entitas. Yang kedua, mengevaluasi sifat dan cakupan risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos selama periode dan akhir periode pelaporan dan bagaimana entitas mengelola risiko tersebut. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai ruang lingkup. Nah, PSAK 60 ini diterapkan pada instrumen keuangan yang diakui dan instrumen keuangan yang tidak diakui. Nah, pada instrumen keuangan yang diakui, termasuk aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK 55 mengenai pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Lalu, pada instrumen keuangan yang tidak diakui, termasuk beberapa instrumen keuangan yang meskipun di luar ruang lingkup PSAK 55, namun termasuk dalam ruang lingkup PSAK 60. PSAK 60 berlaku untuk semua entitas, termasuk entitas-entitas yang memiliki sedikit instrumen keuangan dan entitas yang memiliki banyak instrumen keuangan. Nah, untuk entitas yang memiliki sedikit instrumen keuangan, misalnya saja perusahaan manufaktur yang instrumen keuangannya hanya terdiri dari piutang dan utang usaha. Nah, untuk entitas yang memiliki banyak instrumen keuangan, misalnya lembaga keuangan yang sebagian besar aset dan liabilitasnya berupa instrumen keuangan. Jika PSAK 60 mengharuskan pengungkapan menurut kelas-kelas instrumen keuangan, maka entitas harus mengelompokkan instrumen keuangannya ke dalam kelas-kelas yang tepat sesuai dengan informasi yang diungkapkan. Nah, kelas-kelas instrumen keuangan juga harus mempertimbangkan karakteristik-karakteristik instrumen keuangan yang diungkapkan itu. Entitas harus memberikan informasi yang cukup yang memungkinkan dilakukannya rekonsiliasi dengan item-item yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pengungkapan. Nah, entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan cakupan risiko yang timbul dari instrumen keuangan, yang mana entitas terekspos pada akhir periode pelaporan. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai prinsip-prinsip pengungkapan. Nah, prinsip pengungkapan dalam PSAK 60 ini melengkapi prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam PSAK 50 yang membahas mengenai penyajian instrumen keuangan dan PSAK 55 yang membahas mengenai pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Telah kami sampaikan pembahasan mengenai PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.